Kalau kita akhir-akhir ini sering dengar kata stunting, katanya kalau stunting itu bisa dicegah dari kita remaja saat ini loh. Hah, masa sih? Emang ada hubungan sama kita? Bukannya stunting itu masalah balita doang? Nah itu yang salah arti. Aku juga dengarnya baru-baru ini. Tapi tahu gak sih guys, akhir-akhir ini aku sering banget skip sarapan. Niatnya sih buat bikin kurus, malah bikin lemas. Sama, aku juga sering lupa minum tablet tambah darah dari puskesmas. Apalagi pas haid, pusing banget rasanya. Sampai-sampai nggak bisa konsentrasi belajar. Nah, ini dia masalahnya. Kalian coba lihat, dari data ini, katanya wanita remaja Indonesia 32% menderita anemia. Nah, gizi buruknya pada anemia itu bisa berakibat fatal loh katanya kalau kita hamil. Tapi maksudnya gimana sih Kak? Jadi gini, kalau ibu hamil kekurangan gizi atau anemia, nanti bayinya tuh kekurangan nutrisi. Akibatnya bayi lahir dengan berat rendah dan katanya bisa beresiko stunting loh. Astaga, jadi kebiasaan buruk kita sekarang ini bisa berdampak pada anak kita nanti. Kalau gitu kita cari informasi yuk. Gimana kalau kita ke perpus? Ayo, boleh. Oke. Jadi Kak, stunting itu apa sih? Aku tahu cuma tinggi badan doang. Jadi Fer, stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat kekurangan gizi kronis. Dia bukan hanya tinggi badan saja, tapi perkembangan otak juga terhambat. Hah? Serius? Jadi stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan? Benar banget, anak stunting itu beresiko memiliki IQ yang rendah, sulit fokus, dan rentan sakit. Coba deh kita bayangin, masa depan generasi Indonesia kan bisa terancam. Terus, penyebab stunting itu apa aja sih? Nah, ada 3 periode kritis, di mana 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari hamil sampai usia anak 2 tahun. Dan penyebabnya itu bisa jadi karena ibu kekurangan gizi, anemia, bahkan pernikahan dini. Oh, berarti nikah muda juga ngaruh ya? Iya, remaja yang hamil di bawah usia 20 tahun itu tubuhnya belum optimal. Jadi mengakibatkan terjadinya persaingan nutrisi antara ibu dan janin dan bisa berakibat keduanya bisa kekurangan gizi tahu. Oh, begitu ya. Ternyata stunting itu kompleks ya. Kayaknya kita harus mengubah pola hidup kita yang lebih sadar dari sekarang. Ya. Oke, sekarang aku paham. Mulai hari ini nggak ada lagi tuh diet asal-asalan. Kita mulai dari pola makan yang sehat. Aku juga, tablet tambah darah harus rutin aku minum setiap minggu. Aku nggak mau anemia jadi batu sandunganku di masa depan. Bagus tuh, tapi ada yang lebih penting lagi. Kita harus paham tentang kesehatan reproduksi. Kita nggak boleh tabu ngomongin soal siklus haid, gizi, sampai rencana kehamilan nanti. Bener juga ya, selama ini aku malu kalau nanya soal begituan. Tapi nggak apa-apa deh. Lihat nih, sekarang aku udah mulai bawa bekal yang sehat, lengkap dan bergizi. Perfect. Jangan lupa untuk olahraga yang rutin, minum air putih 8 gelas sehari, serta tidur yang cukup ya. Oh ya, tapi kita bisa juga share ke teman-teman yang lain kan, biar mereka juga bisa pada aware. Setuju. Gimana kalau kita buat grup edukasi kesehatan remaja? Saling support dan remind kebiasaan hidup sehat. Boleh juga tuh, boleh. Nah, jadi ingat ya teman-teman, cegah stunting bukan tugas ibu hamil saja. Tapi tanggung jawab kita semua sebagai remaja yang peduli masa depan bangsa. Yuk mulai sekarang jadi remaja yang sehat, cerdas, dan siap jadi orang tua hebat suatu hari nanti. Remaja cegah stunting, Jaga reproduksi untuk generasi sehat mulai dari sekarang.